Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana hari ini kita sungguh-sungguh senang, bersuka cita. Ada yang mau berbagi KKR tadi malam? Ada? Jangan lama-lama, 2 menit boleh. Saya ingin mendengar. Ada? Anak muda? Ada yang diberkati KKR malam tadi? Ada? Hah? Ya, Bapak nggak bisa hadir bersama Ibu karena harus ngantar Ibu pijet dulu ya. Jadi itulah di luar dugaan. Rasanya belum tentu saya akan bisa ikut seperti Bapak Ibu di acara yang seperti tadi malam begitu ya. Dan itu tidak bisa diulang. Saya sebenarnya sudah selesai selesai pijet, sebenarnya saya mengajak Ibu sama IPA untuk ke sana gitu, tapi itu sudah hampir jam 8. Dan Ibu bilang janganlah. Nah Bapak Ibu, tapi puji Tuhan ketika kemarin Ibu jatuh sedikit retak kira-kira begitu ya, di tangannya begitu, tapi tidak parah. Jadi sudah diurutkan dan puji Tuhan, jadi sudah rasanya lega. Begitu kepada saya. Itu baik bagi kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kala apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan itu kadang-kadang sesuatu yang ideal. Tapi faktanya kadang-kala yang berbelok-belok, yang bertikung-tikung, yang tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi saya berharap dengan acara tadi malam, Bapak Ibu ada sesuatu kekhususan yang Bapak Ibu rasakan, punya sebuah rema masing-masing kita dalam kita beribadah bersama-sama di gedung yang terbuka seperti itu ya. Baik, kita akan membuka firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita akan membaca secara silih berganti. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu, Saudara, ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu tahu akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di darimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
ada sebuah tanggung jawab. Ada sebuah mandat yang diberikan kepada orang tua adalah pengajaran. Ya. Bahasa ininya sarma. Ya. Itu mandat pengajaran dalam keluarga. Pak Pendeta, kayaknya ini firmannya nggak cocok bagi saya anak muda. Saya kan belum berkeluarga. Dengarkan nanti kalau kau sudah berkeluarga, kau punya anak, itu menjadi sebuah bekal dalam kau nanti bagaimana kau mendidik akan anak-anakku seperti itu ya. Sehingga jangan berkata bahwa ini seperti yang cocok kepada orang tua. Nanti kamu bisa mengevaluasi apakah orang tua itu juga mengajarkan seperti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap orang tua itu akan mewariskan hal terbaik yang dimiliki kepada anak-anak. Setiap kita orang tua akan mewariskan hal-hal terbaik yang dimiliki kepada anak-anak. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, nanti kira-kira hal terbaik apa yang kau wariskan kepada anak-anak? Suka atau tidak, ya, Bapak Ibu Saudara, itu nanti yang akan kita wariskan kepada mereka. Apa yang kita wariskan itu? Tentang yang terbaik, apa yang kira-kira yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Walaupun mungkin ada banyak pengertian menurut kita, pemahaman menurut kita, Bapak Ibu. Ada yang menilai perihal terbaik itu adalah berbicara tentang nilai harta sebagai hal yang terbaik yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Makanya kadang-kadang anak-anak muda bertanya, kapan kamu akan membahagiakan? Saya akan ingin membahagiakan orang tua saya, bapak mama saya. Saya tanya kapan? Ya. Nanti Pak, kalau saya sukses. Kapan kira-kira kamu sukses? Ya, dikejar begitu, nggak tahu. Ya, keburu bapak mamanya mati. Jangan nunggu sukses, jangan nunggu nanti. Tapi sekarang kira-kira begitu ya. Ada sesuatu yang bisa membahagiakan kepada orang tua kita. Tidak nunggu nanti, tidak nunggu sukses, tetapi mulai hari ini. Nah, pengertian terbaik seperti itu, Bapak. Ada yang orang berpikir adalah warisan. Apa yang Bapak wariskan dengan hartamu? Ada nggak warisan hartamu yang akan kamu kasihkan kepada anak-anakmu? Mungkin warisan nama baik. Ya, nama baik. Sebagai hal yang terbaik. Suatu kearifan, kebijaksanaan. Ataupun nilai-nilai yang lain yang mungkin Bapak Ibu wariskan kepada anak-anaknya. Hadirin, saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk kembali mengingatkan kepada kita setiap orang tua khususnya, apakah hal yang terbaik yang dapat kita wariskan oleh kita orang tua kepada anak-anak kita. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 9 tadi, Bapak Ibu, itu perikop ini dimulai dengan pernyataan yang tegas dari Musa tentang bagaimana seharusnya umat Tuhan itu hidup di tanah perjanjian. Ya. Di awal sudah mengingatkan bagaimana umat Tuhan itu hidup nanti di tanah perjanjian. Kenapa kita di awal kalau kita bicara? Kita punya sebuah pengharapan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang baik, ya. Bukan tahun yang krisis. Itu acuannya, Bapak. Ya. Sebab itu, ketika kita hidup nanti, ya, Musa sudah mengingatkan
bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup di tanah perjanjian yang nanti mereka akan dapatkan. Umat Tuhan dibebaskan dari perbudakan Mesir untuk suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Ada maksud, ada tujuan kenapa Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan, Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya kehidupannya itu berkenan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membebaskan kita? Kenapa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita? Ya, supaya kehidupan kita ini berkenan kepada Tuhan. Apa kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu? Hidupnya itu sesuai ya dengan ketetapan Tuhan. Kalau kita membaca ayat 1 sampai 2, itu bicara tentang sebuah kehidupan yang sesuai dengan ketetapan Tuhan. Inilah perintah yang ketetapan peraturan yang ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Ya, dilakukan di negeri kemana kamu supaya seumur hidupmu, ya. Dikatakan ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu, ya, takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan supaya lanjut umur. Usah dengan tegas nanti di tanah perjanjian hidupmu seperti itu. Ya. Dan yang kedua, untuk hidup dalam iman. Ya. Dan untuk hidup dalam iman. Ayat 4 sampai 5 di situ ya. Nah, inilah sebuah pernyataan iman bangsa Israel. Inilah pernyataan iman kita seperti itu. Bapak Ibu, sebelum kita berangkat kemarin hujannya deras luar biasa sampai Bu Pendeta terpleset di pastori itu yang baru dibangun di situ. Karena orang-orang Gereja Safira anaknya kecil-kecil tuh berindil begitu, sudah dipakai baju hujan-hujan, saya harus jemput mereka, bawa dimasukkan mobil begitu kan. Rasanya semangat begitu kan, senang begitu. Gak tahu apa motivasi mereka ini, tanya-tanya. Tapi hujan-hujan deras waktu itu. Makanan sudah disiapkan kan sesuai dengan daftar 90 orang. Tidak dikurangi 90 orang. Saya kira itu 50. Itu kita siapkan makanan kita. Mulailah iblis mulai bertarung. Saya berangkat atau tidak? Nanti saya bagaimana di sana? Ada lagi yang tanya sama saya, Pak Pendeta, nanti kalau di sana ada petir, ada gempa bumi, siapa yang bertanggung jawab? Saya diam sejenak gitu kan. Tanya Tuhan Yesus. Kalau begitu kan, ini pekerjaannya Tuhan, kenapa ditanya sama saya? Gitu kan. Coba bertanya Bapak, kalau ada petir di Makassar, di lapangan itu, dan ada gempa, siapa yang tanggung jawab? Saya kumpulkan juga nggak dibayar. Saya belum cicipi makanan yang di kota, belum. Nggak dapat saya juga. Ini ditanya seperti siapa yang bertanggung jawab? Bapak, sebuah peperangan yang tidak mudah. Ya. Sebab itu dikatakan oleh Musa kepada mereka bahwa hidup mereka nanti di tanah perjanjian itu hidup dalam iman. Itu sudah tegas. Harus sesuai, hidup yang berkenan. Hidup dalam iman seperti itu. Kalau enggak, Bapakku boleh. Ada yang juga Pak, kakaknya di mana, Pak? Kakaknya di mana? Di lapangan. Waduh, katanya begitu kan. Atapnya langit, gitu kan. Kan dikasih sesuatu kembali ya. Ya nikmatilah Bapak Ibu, suasananya seperti itu. Saya juga ngantar dengan Ibu, ya gimana sih namanya sudah jatuh, mau apa? Ya kan? Jadi diantar, diurutkan, dipijatkan. Saya bicara keluarga hari ini, sudah bicara ngurus Ibu dulu. Praktek dulu mandi ini. Hidup oleh iman. Apa itu sebuah keadaan Bapak yang jangan kemudian kita bangun. Tuhan tahu kok kita sedang apa, kita sedang melakukan apa.
Masa Pak Tong yang sudah bantah begitu masih mau bertanya-tanya muncul dengan semangat untuk firman. Masa kita yang muda-muda begitu. Spiritnya, semangatnya itu yang perlu kita apa ya, luar biasa seperti itu. Bapak Ibu, inilah sebuah pernyataan iman daripada bangsa Israel. Sudah tegas sebenarnya kata seperti itu. Nah, umat Tuhan diselamatkan dari perbudakan untuk suatu kehidupan yang baru. Ya. Hidup dalam iman. Hidup dalam iman itu artinya terhubung dengan Allah dalam sebuah relasi yang dilandasi oleh kasih. Ya. Umat Tuhan bukan hanya mengaku Tuhan, tetapi mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Saya juga ingin Bapak di sini tidak hanya ya mengatakan mengakui Tuhan itu dahsyat hebat. Itu harus. Tetapi ada perlu satu bukti untuk menyatakan bahwa Tuhan kita hebat. Ya kan? Tuhan memelihara saya. Ya, Tuhan menjaga saya. Tuhan memberkati saya mengasihi Tuhan, dan sebagainya. Bapak tunjukkan, buktikan seperti itu. Itu sebuah sebuah pengakuan, tidak hanya sebuah pengakuan, ya, bukan hanya mengakui Tuhan, tapi mari kita nyatakan dalam firman Tuhan, kasih Tuhan segenap jiwa kita, ya, segenap hati kita, ya, segenap kekuatan kita. Bapak Ibu, inilah sebuah peringatan, inilah sebuah nasihat yang Musa sampaikan kepada orang Israel, kepada setiap kita juga, Bapak Ibu. Ya. Tuhan mengingatkan kepada umatnya, yang melalui Musa, bahwa hal yang terutama dalam hidup mereka adalah memiliki kehidupan yang beriman. Hidup yang beriman. Takutlah Bapak Ibu kalau kita menghadapi sesuatu yang kelihatan, takut. Tidak bisa tergambarkan apa yang terjadi. Anak muda kalau naik motor, pabrik besar, hati-hati. Ya. Jangan seliat-seliut, hati-hati. Kemarin ada waktu kami ngantarkan ibu itu ada adik perempuan lah, kira-kira pacarnya begitu pergi kemana gitu, hanya jatuh tersenggol mobil. Apa yang terjadi, saudara? Bapak Ibu, ini patah, tulangnya ini patah. Kemudian ini dipatahnya sudah karena diinfus begitu lama, jadi mungkin acaranya jadi basah, jadi borok. Saat kami datang ke situ, itu sedang ditanya, lagi diperbaiki tubuh dan sebagainya. Hati-hatilah pokoknya dengan motor. Jangan mentang-mentang kamu masih muda dan sebagainya, takutnya terjadi sesuatu yang seperti itu. Ngeri banget. Kita yang datang di situ miris mendengar teriakan daripada itu. Saudara, itulah yang Musa harapkan, supaya orang Israel nanti dia memiliki sebuah kehidupan yang beriman, ya. Iman kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Ya. Itu menjadi bagian hidup yang terpenting dan yang paling berharga turun temurun. Coba kalau seperti itu. Kalau mengalami seperti hal-hal yang seperti itu, saudara. Inilah sebenarnya hal yang Musa ingin sampaikan kepada mereka. Apa yang diingatkan? Iman apa? Kepada Allah yang menyelamatkan kita. Itu menjadi sebuah bagian hidup yang terpenting, yang paling berharga, ya, yang turun temurun. Apa yang berharga yang paling penting dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Kalau itu yang terpenting, nanti itulah yang akan diajarkan. Kita kira ya.
Kalau Bapak Ibu, harta tentang jabatan itu yang penting. Jadi nanti anak kita itu didikannya tentang sekolahnya yang tinggi, harus begini, cari begini. Kenapa? Karena itu bagi kita penting. Sehingga kita akan mengajarkan kepada anak-anak kita, menanamkan mereka kepada anak kita, nanti kalau ingin sukses, kira-kira begini. Nah, Musa juga menegaskan seperti itu. Yang terpenting bagi kita, ingat kepada orang Israel. Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Allah sudah memberikan kebebasan kepada setiap kita. Itu menjadi bagian dalam hidup kita yang sangat penting. Jangan lupa itu. Ajarkan. Turun-menurun. Seperti itu. Nah, itulah warisan terbesar umat Tuhan kepada anak-anaknya. Iman yang hidup. Ini sesuatu tandasan. Penegasan Musa kepada mereka. Ya. Warisan terbesar umat Tuhan kepada anak-anaknya adalah iman yang hidup. Apa yang Bapak Ibu wariskan kepada anak? Harta muda punya. Deposito punya, uang juga punya. Apa yang kita mewariskan kepada mereka? Bapak Ibu, kata Musa, warisan terbesar bagi kita umat Tuhan kepada anak-anak kita, yaitu iman yang hidup. Hal yang terutama, yang terpenting dan paling berharga bagi umat Tuhan di sepanjang masa, itu adalah iman yang hidup kepada Allah. Bekali sungguh-sungguh anak-anak kita mempunyai iman yang hidup. Sehingga apapun nanti gejolak yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, anak kita akan eksis. Tidak akan takut. Tidak akan galau, tidak akan khawatir, tidak akan takut menghadapi apa saja. Kenapa? Karena dia sudah ditanamkan oleh orang tuanya satu iman yang hidup. Bapak Ibu, saya rindu itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan lupa, inilah yang harus kita wariskan. Bagi kita orang tua Kristen untuk mewariskan iman yang hidup kepada anak-anak kita. Nah, mewariskan iman yang hidup memang harus dilakukan dengan cara mengajarkannya. Bagaimana mewariskan iman yang hidup, Bapak Ibu? Dengan cara mengajarkannya. Dengan menunjukkan sikap hidup sehari-hari dalam mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Itu cara mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Anak muda yang jadi kakak-kakak, yang jadi senior. Apa yang kau wariskan kepada juniormu sebagai anak muda? Bagaimana caranya mewariskan? Ajar mereka. Tunjukkan dengan sikap. Menunjukkan sikap hidup sehari-hari bahwa saya ini mengasihi Tuhan. Ingat Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita semua memiliki peran yang sangat besar dalam memperkenalkan kasih Allah kepada semua anggota keluarga kita. Ini ada pengantin baru. Sesi yang belum kelar sebenarnya bicara tentang keluarga, tapi hari ini bersyukur kedua pengantin itu hadir ya. Memperkenalkan kasih Allah kepada anak-anak kita, kepada semua anggota keluarga kita. Mari kita menghidupi kasih Allah dan mengajarkan kepada mereka. Kalau kita membaca tadi dalam pasal yang keempat,
sampai dengan ayat 9, 6 sampai 9 Bapak Ibu. Ada sebuah pendapat mengatakan seperti ini Bapak Ibu ya. Namanya Colin. Dia berkata seperti ini, dia seorang profesor ya. Dia mengatakan berbicara keras ya. Berbicara keras berulang-ulang dapat membantu memasukkan kata-kata keinginan jangka panjang kita. Berbicara yang keras berulang-ulang dapat membantu memasukkan kata-kata keinginan jangka panjang kita. Jadi dengan kata lain, berbicara berulang-ulang akan secara otomatis ya menambahkan ukuran aktif atau ya ke dalam sebuah kata-kata. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong tentang sesuatu ulang-ulang, itu selalu apa ya? Sepertinya langsung terekam, masuk tersimpan kepada memori anak kita. Nah, Tuhan memerintahkan pada umatnya untuk terus mengajarkan hal ini. Tidak hanya boleh disimpan secara pribadi. Kalau engkau dapatkan berkat, bagikan itu kepada orang lain. Sampaikan itu kepada orang lain. Jangan untuk konsumsi pribadi. Saya tadi diberkati di ibadah. Bapak nggak cerita, nggak boleh, kata begitu ya. Bagi cerita di keluarga kita, di anak-anak kita dan sebagainya seperti itu. Nah, dikatakan mengajarkan berulang-ulang pada generasi di bawah mereka dan terus-menerus mengajarkan dimanapun mereka berada, ya, apapun aktivitasnya. Tujuannya apa? Supaya keluarga kita, anggota keluarga kita, supaya anak-anak kita itu mengasihi Allah dengan segenap hati, ya, dengan mengajarkan berulang-ulang. Dan itulah yang saya katakan, mengajarkan kepada anak-anak kita itu sebuah mandat, sebuah tanggung jawab daripada kita orang tua. Sema, itulah yang dikatakan dengan sema, mengajarkan tentang firman Allah kepada generasi kita. Ingat Bapak Ibu, keluarga itu adalah basis kegiatan pewarisan iman Kristen. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, pada masa sekarang banyak orang yang kurang menganggap penting kemajuan zaman sekarang ini memang membawa dampak yang positif. Ya, seperti kemakmuran, ya, kehidupan yang serba mudah dan sebagainya. Tetapi ingat Bapak Ibu, ada yang tidak bisa kita pungkiri, ada dampak negatif yang bisa membahayakan. Ya, dengan sebuah teknologi yang canggih di era sekarang Bapak Ibu, ada sesuatu yang baik tetapi ada sesuatu yang tidak baik. Contoh seperti apa? Pergaulan anak yang suka dikendalikan. Kalau anak kita baik-baik di rumah, katanya anak itu tidak baik, anak saya baik. Tapi Bapak Ibu nggak pernah lihat anaknya di rumah, di dalam kamar, dia ngerjain apa, nonton apa, dan sebagainya. Kalau dulu iya sih, tapi hari ini hati-hati. Apalagi anak-anak kita sudah dilengkapi dengan teknologi, ya, dengan sarana yang memadai seperti itu. Itu sebuah pengaruh, perkembangan zaman sudah mempengaruhi. Belum lagi, Bapak Ibu, di pihak lain, orang tua juga kurang memberi perhatian dan waktu untuk keluarga. Penting anaknya dikasih tontonan, ya, dikasihkan HP. Yang penting dia diam. Ada di sini yang pegang HP kemudian rebel? Nyaman ya Bapak Ibu kalau pegang HP ya?
Halo, anak muda. Ya. Hah? Samuel aja kalau HP-nya bapak saya tarik itu ngamuk dia. Ya kan? Profes dia. Dia lebih nyaman, dibiarin saja. Sebenarnya masukkan kamar, kasih HP, nyalain sehari, nggak usah dikasih makan minum, dia akan tenang saja di situ. Asik dengan mainnya sendiri. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang seperti itu kan. Yang penting bisa anak saya diberikan sebuah sarana dan sebagainya. Nah, saya pernah mengingatkan kepada guru sekolah minggu, kalau kita anak-anak, kalau guru sekolah minggu tidak serius mengajarkan kepada adik-adik kita, jangan salah, kalau nanti mereka itu akan digembalakan oleh ilah zaman ini. Kenapa? Karena kakak-kakaknya tidak mengajar yang serius, yang baik dengan mereka. Kenapa anak-anak kita seperti itu? Karena memang orang tuanya tidak mengajarkan serius kepada mereka tentang apa yang dikatakan Musa. Jadi saya katakan, mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, keluarga adalah basis kegiatan pewarisan iman Kristen. Bagaimana iman Kristen itu, Bapak Ibu, itu sebenarnya terletak bergantung kepada bagaimana orang tua itu mengajarkan, menunjukkan, meneladani tentang sebuah firman Tuhan yang dihidupi oleh mereka. Mari orang tua, tidak salah kalau engkau memberikan sebuah sarana kepada anak-anakku dengan baik. Tapi jangan lupa, ada sisi-sisi yang lain yang kita harus perhatikan sebagai kita orang tua. Nah, dalam ulangan tadi Bapak Ibu, khususnya 4-9, menuliskan berbagai tanggung jawab bagi orang tua untuk mewariskan iman kepada anak-anak mereka. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan bagian firman Tuhan ini. Dikatakan di situ, ya, haruslah engkau mengikatnya sebagai lambang di tanganmu. Ya. Haruslah engkau mengikatnya sebagai lambang di tanganmu. Nah, orang Yahudi itu biasa Bapak Ibu 10 hukum Tuhan itu diikatkan kepada anak. Jangan diikatkan, dipergelar. Anakmu, kamu kalungin apa? Mas, kira-kira begitu. Nanti kalau udah dijamret orang baru tahu terasa. Ini memiliki sebuah makna bahwa mereka ingin tangannya melakukan pekerjaan dan usaha sesuai firman Tuhan. Kenapa dikasihkan di situ? 10 perintah Tuhan, jangan ingatlah hari Sabat, jangan membunuh, jangan berdusta, macam-macam, 10 hukum. Supaya apa? Anak selalu ingat dengan bilang seperti itu. Hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan tangan. Makanya dikasih bilang orang Yahudi. Supaya apa? Supaya tangannya jangan sampai berbuat yang tidak baik. Kemudian dikatakan menjadi lambang di dahimu teladan. Itu bisa tentang teladan hidup. Dahi itu digambarkan sebuah vision, ya. Memandang ke depan. Artinya apa? Firman Tuhan dijadikan pandu dalam memimpin keluarga, dalam mendidik anak-anak. Kenapa dituliskan disuruh di tangan? Kenapa harus di dahi? Supaya dia memandang ke depan, ya, dengan pandangan daripada Allah sesuai dengan firman Tuhan itu yang menjadi pandu dalam kehidupan mereka. Dikatakan di sana, menuliskan pada tiang pintu rumahmu. Pintu rumahmu. Yang rumah adalah penyangga ketegaran, kekuatan sebuah rumah, ya. Tiang rumah itu seperti itu. Artinya apa? Keluarga harus menjadikan firman Tuhan penyangga, dasar dari seluruh kehidupan keluarga. Nah, pada tiang pintu rumahmu juga bisa diartikan seluruh isi rumahmu mengasihi Tuhan. Kalau sudah tiang penyangganya, tiang rumah kita kropos, maka kroposlah kehidupan keluarga kita, termasuk juga anak-anak. Kemudian
menuliskan pada pintu gerbangmu. Ya. Pintu gerbang adalah tempat keluar masuk semua anggota keluarga. Artinya apa? Seluruh kehidupan keluarga didasarkan pada firman Tuhan. Keluarga hidup di dalam terang firman Tuhan sehingga menjadi teladan. Berapa banyak rumahnya yang banyak ditempel-tempel dengan ayat-ayat firman Tuhan. Coba gambarnya di gambar anak-anak muda begitu kan. Slang. Hah? Ya. Coba perhatikan, ada nggak di rumah kita nanti lihat rumah kita, ada nggak banyak kira-kira seperti kata ini kan? Ada tulisan-tulisan yang mengingatkan. Itu memang mahal Bapak Ibu ya. 10 buah itu juga ada sebuah hiasan mahal. Taruh di dinding, mengingatkan seperti itu. Justru kadang-kadang pajangan kita di singa gitu kan. Di rumah kita ada singa, biar anak-anak kita tahu singa gitu kan. Makanya nanti tahun ini kita kalau perlu safari supaya rumahmu nggak lagi gambarnya singa. Ya. Ada tulisan-tulisan Alkitab yang kira-kira itu kan ya tentang siapa saja lah kira-kira begitu. Ya. Itu yang diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita supaya apa? Nyantol seperti itu. Nah, dari hal-hal di atas Bapak Ibu, langkah nyata dapat dilakukan oleh orang tua pada zaman ini. Yang pertama Pak, mendengarkan firman Tuhan. Sesuatu yang konkret. Mari kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Orang tua yang baik mau mendengarkan perintah Allah dan mengerti perintah Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga tertanam dalam hati dan menjadi bagian dari hidup kita. Saya tidak ingin selalu banyak berkhotbah di hari Rabu dan sebagainya, banyak bercerita berkhotbah tentang firman Tuhan, tetapi hanya menjadi sebuah pengetahuan. No, tidak. Bila hari Rabu menjadi sebagai tempat untuk sharing, untuk kita diskusi, untuk kita belajar mempraktekkan ada sebuah kendala sebagainya. Saya tidak hanya, Pak Pendeta saya diberkati oleh firman Tuhan, bagus firman Tuhan, saya sangat diberkati. Hanya sampai itu, no, tidak seperti itu. Tetapi kita pingin Bapak Ibu, ya. Artinya apa? Kita mengerti perintah Tuhan, kemudian tertanam, kemudian diaplikasikan, ya, diterapkan di dalam kehidupan kita secara pribadi-pribadi seperti itu. Nah, repotnya kalau ada orang tua yang nggak senang dengan firman Tuhan. Supaya apa? Akhirnya itu menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi sebuah pacu. Keluarga yang baru selalu saya mengingatkan. Nanti kalau ada apa-apa, dan selalu bicara tentang adat. Kan? Gimana? Saya ini kan Batak, saya ini kan Jawa. Bertengkar hanya masalah suku seperti itu. Kembali kepada basic apa yang dikatakan Alkitab tentang keluarga kita. Balik dulu ke basicnya. Karena beda. Kalau sama-sama Batak mending. Ini nikah yang laki Jawa, yang perempuan Batak atau sebaliknya seperti itu. Nggak ketemu. Menurut saya orang Batak, saya orang Jawa, padu, bertengkar. Tanya sama Alkitab, apa panduannya Alkitab tentang sebuah pertentangan, perselisihan dalam keluarga kira-kira apa? Kembali kepada basic seperti itu. Yang kedua, poin yang kedua yang penting, mematuhi. Bapak Ibu Saudara, pengetahuan saja tidaklah cukup. Ya. Selain mendengarkan, orang tua harus terus mematuhi ketetapan dan perintah Allah. Engkau sudah mendengar dari banyak sarana. Ya. Tidak cukup engkau hanya sebagai pengetahuan saja. Tetapi saudara, kita perlu belajar untuk mematuhi ketetapan dan perintah Allah. Kalau orang tua kita tidak menunjukkan untuk mematuhi Allah, pada gilirannya anak-anak mereka juga tidak akan memiliki sebuah keinginan untuk mematuhi orang tua mereka. Kenapa anak-anak kita begini? Produk daripada kita orang tua. Bagaimana orang anaknya akan mengasihi Tuhan? Orang tuanya saja nggak ngerti tentang mengasihi Tuhan. Bagaimana dia akan taat kepada perintah Tuhan? Orang tuanya saja tidak taat, dia takut kepada perintah Tuhan.
Suka atau tidak, orang tua harus menjadi sebuah teladan. Terlebih dahulu dalam mematuhi firman Tuhan. Dan anak-anaknya akan meniru apa yang mereka lihat. Kalau kita mengerjakan, Bapak, saya percaya kalau Pak Pendeta mengerjakan nih, Pak Pendeta akan dengan semangat dengan mengerjakan. Kalau Pak Pendeta nggak ngerjakan, Pak Pendeta takut untuk berbicara. Kenapa takut berbicara? Karena Pak Pendeta tidak ngerjakan, tidak melakukan, kira-kira begitu ya. Nah, sama dengan anak-anak kita, Bapak Ibu. Bagaimana anak kita sebenarnya bergantung bagaimana orang tua kita mendidik, menanamkan, mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Kasih contoh, kasih teladan seperti itu. Yang ketiga, poin yang ketiga, mengajar. Ya. Bagaimana mengajarnya? Di sana dikatakan dengan berulang-ulang. Berulang-ulang. Artinya tidak bosan. Bukan hanya sekali, tapi terus-menerus tak pernah berhenti, tak pernah bosan mengajarkan kepada anak-anak. Berapa banyak kita orang tua mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita waktu kecil, ya, atau sampai sekarang masih mengajarkan tentang firman Tuhan kepada mereka, atau sudah dipercayakan pengajaran kita kepada ya, bagaimana generasi nanti ke depan kalau kemudian kita tidak menanamkan itu kepada anak-anak kita. Tidak boleh berhenti, terus-menerus itu mengajarkan kepada anak kita. Anak yang kecil ya, bangun pagi dibiasakan. Ya, bapak mamanya aja gak pernah doa kalau bangun langsung cepat pergi begitu. Bagaimana anaknya kira-kira? Ya berdoalah. Kalau kecil, ya kan, berdoa. Kalau makan, ya walaupun dia namanya kecil. Kalau si Mai waktu makan dia lari atas ya dikeplak kira-kira begitu. Ya kira-kira begitu. Kalau Samuel berdoa, saya coba kita makan, kita tempat tangan Tuhan Yesus gitu. Dia lari nggak apa-apa. Ada perkataan-perkataan yang keluar yang dia dengar. Kira-kira begitu. Berulang-ulang diajarkan, tak pernah berhenti. Tahu nggak singa siapa menciptakan singa di jalan? Itu lihatnya, tempatnya hebat, Maikarta ini bagus. Kapannya kita berenang di kolam di situ, gitu. Siapa yang buat? Itu sesuatu yang kira-kira begitu. Di mana saja, bro? Dalam kehidupan sehari-hari, tadi berulang-ulang. Pada saat kita duduk, berjalan, berbaring, bangun, kita harus mencari kesempatan untuk mengajar. Itu menunjukkan sebuah aktivitas sehari-hari. Waktu duduk dan sebagainya. Kita ngobrol seperti itu. Bangun tidur dan sebagainya. Ya. Nah, selama ini Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang kita bicarakan saat berada di tengah-tengah keluarga? Mari. Apa yang kita bicarakan saat sedang berada di tengah-tengah keluarga? Apakah pusat pembicaraan kita tentang kasih Tuhan? Apakah ya tentang apalah yang Bapak bicarakan? Bagi kita masing-masing, apa yang sedang kita bicarakan saat kita sedang berada di tengah-tengah keluarga kita? Saya ingin mengajak kepada setiap kita, mengingatkan kepada setiap kita keluarga dan orang tua untuk membiasakan diri berbicara berulang-ulang tentang kasih Allah kepada anak-anak kita. Berulang-ulang, mari kita bicarakan. Biarlah pengalaman mengasihi Allah itu menjadi dasar bagi keluarga kita untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Ingat Bapak Ibu, bagaimana anak kita, produknya seperti apa, itu pencetakannya terhadap orang tua. Apakah dia ngerti Tuhan?
bagaimana orang tua? Apakah dia mengerti mengasihi Tuhan, mengasihi sama bagaimana orang tua? Di gereja ini, bagaimana kita pendeta, guru, majelis akan mengajarkan sesuatu kepada jemaat kalau mereka tidak melakukan. Kalau dia melakukan, kita akan selalu mengatakan berulang-ulang. Sampai kemudian semuanya kita melakukan. Tidak ada sebuah warisan yang lain yang akan kita wariskan kepada anak kita, kecuali hidup dalam iman. Saya percaya kalau itu engkau tanamkan bagi anak-anak, bagi generasi kita, apapun dia nanti akan mereka jumpai, dia tidak akan menjadi anak-anak yang cengeng, anak-anak yang takut. Anak muda, mari kau belajar hari ini. Mungkin engkau nyaman karena orang tuamu nyaman, ya kan? Apapun keadaannya, mari saya ingin kita belajar tentang sebuah nilai-nilai daripada kebenaran firman. Gak usah takut. Anak muda belajar seperti apa yang hari ini pemerintah sampaikan kepada setiap kita. Belajar hidup sungguh-sungguh, menekuni, menaati apa yang memang Tuhan mau. Jangan sampai ilah dunia ini akan menggerogoti kita. Kau yang kerja harus menjadi kerja keras. Saya ingin jemaat di sini tuh orang-orang yang punya duit, orang-orang yang bekerja yang bisa menghasilkan duit, sehingga nanti kita bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan dan bersama. Muridnya Pak Tong itu militan. Bapak Ibu, kita tahu sendirilah, sangat militan mereka, ditanamkan. Mereka ada sebuah kelompok-kelompok namanya yang pekerja. Karena waktunya habis banyak bekerja. Tapi ada sesuatu yang dia kerjakan. Ada sesuatu yang dia bagikan dengan pekerjaan yang sangat sibuk. Masih mereka seperti itu, dan sangat-sangat militan. Ketika mensosialisasikan tentang acara ini, banyak hal tanggapan-tanggapan dari gereja dan sebagainya. Tapi mereka tidak pantang menyerah. Gitu. Kenapa? Ada suatu dasar iman yang sangat kuat yang dia sudah ditanamkan oleh gembala mereka tentang seperti itu. Kalau tidak, maka zaman ini akan melindas kita, akan menggeser kita, akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Mari kita diingatkan oleh bagian firman ini apa yang dinasihatkan Musa kepada orang Israel. Kita sebagai orang tua, sebagai anak muda juga diingatkan. Mari kita belajar untuk mematuhi. Hiduplah dengan iman. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.